Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada semester 2 kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga dengan keadaan anak-anaknya sehat nantinya bisa menyerap pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Oke, langsung pada materinya. Nanti anak-anak semua akan belajar terkait dengan berbakti kepada orang tua, di mana tidak hanya orang tua saja yang kita perlu hormati, namun ada seseorang yang perlu kita hormati pula yang tidak kalah perannya juga untuk kita semua, yaitu seorang guru. Jadi nanti diharapkan teman-teman semua, anak-anak semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di rumah tentunya menghormati orang tua, dan di sekolah tentunya menghormati guru. Jadi nanti anak-anak semua mempelajari terkait dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Langsung saja, sebelumnya marilah kita membuka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga nantinya dengan dibacakannya basmalah kita akan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung saja dalam materi, bahwasanya nanti kita akan bahas terkait dengan berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru, menghormati orang tua, menghormati guru. Langsung saja, sebelum nanti teman-teman anak-anak semua masuk ke dalam materi, kita akan melihat video inspirasi dulu. Nanti informasikan yang bakal kita hadirkan. Nanti teman-teman anak-anak semua menyerap apa saja yang terkandung di dalam video itu. Langsung saja kita lihat videonya. Ya, perhatikan ya anak-anak semua. Ini videonya, nanti anak-anak semua mengambil pelajaran apa yang terkandung di dalam video ini. Silakan diperhatikan, jangan main sendiri, jangan ngobrol sama teman sebelahnya. Ya, jadi ada dua orang anak yang memakan makanan. Salah satunya memakan di tempat dan salah satunya membawa pulang ke rumah. Salah satu anak itu curiga, kenapa kok dia tidak makan bersamaku, lalu dia mengikuti teman yang satunya. Dia mengikutinya sampai ke rumahnya. Dia ingin tahu sebenarnya kenapa temannya itu tidak mau makan bersama dirinya sendiri itu. Ya, kita sampai di rumahnya. Lalu apa yang terjadi, teman-teman semua, anak-anak semua? Teman satunya yang tadi memberikan rotinya melihat inilah yang terjadi, bahwasanya seorang anak ini ternyata membawa pulang rotinya atau makanannya itu untuk diberikan kepada orang tuanya. Dia memilih untuk makan bersama dengan orang tuanya karena ia ingat bahwasanya orang tuanya belum makan. Disinilah anak atau temannya satunya tadi merasa tersentuh hatinya, dimana pada kesehariannya anaknya tadi itu hanya mendapatkan orang tua, tidak peduli dengan orang tua, menyuruh orang tua padahal orang tuanya lagi sakit dan sebagainya.
dia ingat bahwasanya kesalahan-kesalahannya karena tadi sudah melihat temannya yang sangat berbakti kepada orang tuanya, menyuapkan makanannya sampai membasuh kakinya. Dia terharu melihat temannya melakukan hal seperti itu, padahal dirinya sendiri belum bisa melakukan itu. Namun apa yang terjadi teman-teman, anak-anak semua, kita lihat ya, diperhatikan ya, diperhatikan, nanti bisa ditulis, nanti ada tugas dari papa, jadi jangan mainan sendiri, oke? Ya, jadi setelah tadi melihat temannya sangat berbakti kepada orang tuanya, membasuhkan kakinya, setelah ibunya pulang, dia langsung menarik ibunya, dia langsung membasuh kakinya. Oke. Selanjutnya, apa yang kalian bisa petik dari video yang kalian sudah saksikan bersama, silakan nanti ditulis. Selanjutnya nanti hasil tulisan dari teman-teman semua, apa yang bisa dipetik dari video yang tadi, nanti dikirim di Google Classroom kelas kita. Itu nantinya menjadi tugas untuk hari ini. Setelah nanti teman-teman yang tadi saksikan ya, jadi teman-teman yang tadi kurang memperhatikan itu buat pelajaran teman-teman semua, bahwasanya ada tugas setelah melihat video. Jadi apapun yang diberikan tugas oleh Pak Guru semua, itu nantinya ada feedback ataupun tugas dari Pak Guru semua. Jadi apapun yang diberikan harus diperhatikan nantinya, jadi tidak menyusahkan anak-anak semua. Oke, selanjutnya bahwasanya kita itu memang diciptakan ataupun dilahirkan dari seorang ibu, di mana beliau sudah mengandung kita sejak 9 bulan, sudah susah payah dengan memberikan asinya. Beliau menggendong kita tanpa kenal lelah. Ayah kita sudah mencari nafkah, membanting tulangnya, sudah berusaha sekeras mungkin bagaimana caranya untuk menghidupi keluarganya. Namun apa yang sudah kita beri kepada orang tua kita, nanti silakan anak-anak renungkan sudah sampai mana kita membalas jasa orang tua. Walaupun memang tidak akan bisa terbalaskan jasa orang tua kita, namun setidaknya kita bisa membalasnya dengan rasa menghormati orang tua sedini mungkin. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tidak ada, baru kita sadar bahwasanya menghargai atau menghormati orang tua itu sangat penting. Makanya dari sekarang anak-anak semua silakan setelah nanti pulang dari sekolah dan sebagainya, meminta maaf kepada orang tua atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak-anak semua, yang sudah dilakukan mungkin baru kemarin ataupun sudah lama. Minta maaflah kepada orang tua. Mulai sekarang tanamkanlah di dalam hati anak-anak semua sikap menghormati kepada orang tua. Paham kan anak-anak semua? Ya. Jadi itu dari video ini kita bisa melihat bahwasanya seseorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun sekecil apapun, ia akan membuat orang tuanya tersenyum. Sekecil apapun, hanya memberikan makanan, menyuapkan makanan, membasuhkan kaki, orang tuanya tersenyum bahagia. Dan di sisi pula nanti anak-anak mendapatkan berkahnya dari orang tua. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan dalil-dalil yang menjadikan dasar kita untuk berbakti kepada orang tua. Ada Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Al-Luqman. Langsung saja.
Mari kita baca bersama dengan memulai dengan bacaan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan ataupun pelajaran bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah yang pertama agar tidak menyekutukan Allah. Kita harus bersaksi kepada Allah bahwasanya Dialah yang patut disembah, tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah. Selanjutnya kita diperintahkan untuk hormat kepada orang tua, di mana di situ disebutkan bahwasanya hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Itu adalah perbuatan yang sebaik-baiknya. Jadi selanjutnya diperintahkan pula bahwasanya larangan untuk kita untuk mengucapkan ataupun yang lainnya. Itu kata-kata kasar yang sering kita sebut ataupun ucapkan secara tidak sadar. Misalkan kita disuruh untuk membeli sesuatu ke warung dan sebagainya, kita ataupun lagi sibuk lah, lagi main HP lah, lagi apa-apa lah itu. Dari sedikit pun itu akan menyakiti orang tua. Kata lah ataupun itu sudah diterangkan bahwasanya dilarang. Kita jangan sampai kita mengucapkan itu kepada orang tua, karena itu akan menyakiti orang tua. Itu bukan tanda sifat ataupun orang yang berbakti kepada orang tua. Ketika kita sudah tertanam di dalam hati kita untuk menghormati orang tua, maka kita ingat bahwasanya ketika kita disuruh langsung kita mengikuti perintah orang tua, kita melaksanakan apa yang disuruh orang tua. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan dalil selanjutnya. Ya, ini ada dalil tentang taat kepada orang tua dan guru dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. Kita baca bersama lagi kembali. Silakan diperhatikan anak-anak semua, jangan mainan sendiri. Mari kita baca kembali mulai dengan ta'awudz bersama. Wahid Ismail Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fishaluhu fi 'amayn an yashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, yang dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku
dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi itulah dari Quran surat Al-Luqman ini kita kembali melintas apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya kita sudah dikandung oleh orang tua kita, oleh ibu kita, di mana ibu kita sudah mengandung kita secara sampai 9 bulan, terus menatih kita, mengajari kita berjalan, ngomong kita dan sebagainya. Maka diperintahkanlah bahwasanya agar kita berbuat baik, birrul walidain, di mana kita berbakti kepada orang tua. Bagaimana sih kita berbakti kepada orang tua? Banyak sekali contohnya, tentunya kita melaksanakan perintah-perintahnya, kita jangan membantah apa perintahnya, kita mengucapkan salam kepada beliau, kita mendoakan beliau, banyak sekali contohnya. Adapun kepada guru kita mengucapkan salam ketika kita masuk ke kelas, ketika kita bertemu, kita berjabat tangan, terus mengucapkan salam, kita menyapa dan sebagainya. Itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua dan guru. Ketika kita diajar oleh seorang guru, kita memperhatikan tidak ada yang bermain sendiri, kita benar-benar menyerap apa ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Itu adalah hal yang membawa keberkahan anak-anak semua dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, dengan dalil ini kita menambah kekuatan kita untuk menjadikan dasar kita agar kita lebih bersikap menghormati dan berbakti kepada seorang guru dan orang tua, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat tercela, kita memperoleh banyak keberkahan di dalam kita menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di masjid, misalkan dengan seorang ustaz ataupun dengan Pak Yai, Bunyai, dan sebagainya, Pak Yai dan Bunyai dan sebagainya, sehingga dalam menuntut ilmu kita tidak sia-sia. Kita sudah capek dan sebagainya, ilmunya tidak masuk, nanti malah kita yang sia-sia. Selanjutnya akan kita berikan lagi materinya, lanjutkan. Ya, jadi silakan nanti anak-anak semua mengambil contoh, menyebutkan contoh-contoh apa saja contoh-contoh sikap kita yang menandakan kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada seorang guru, sehingga nanti anak-anak semua bisa memulai merefresh pikiran teman-teman semua, anak-anak semua, apakah saya sudah melakukannya ataupun belum melakukannya, sehingga itu menjadi bahan muhasabah anak-anak semua. Untuk selanjutnya silakan ditulis dulu, dilanjutkan terkait dengan apa yang tadi di video itu menjadi tugas anak-anak selanjutnya. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak untuk patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya, menduduki peringkat kedua setelah kewajibannya terhadap Allah. Seperti yang tadi di dalam Quran surat Al-Isra disebutkan bahwasanya yang pertama adalah kita untuk menyembah Allah, yang kedua kita berbakti kepada orang tua. Ini menghormati orang tua ataupun birrul walidain merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Kasih sayang kedua orang tua tak terkira, tak bisa dibayarkan. Jadi banyak sekali jasa yang telah dilakukan oleh orang tua kita, sehingga itulah bagaimana caranya kita bekerja keras mungkin, bagaimana caranya agar kita tidak sampai melukai orang tua, kita tidak sampai membuat sakit orang tua dan guru dan sebagainya, sehingga apapun yang kita lakukan akan memperoleh keberkahan.
Ya, ini contoh-contoh yang sikap dan perilaku yang menunjukkan birrul walidain selama keduanya masih hidup. Yang pertama, membantu orang tua dalam bentuk akan pikiran, di mana ketika orang tua itu ada masalah dan sebagainya, kita membantu. Selanjutnya, membantu orang tua dalam bentuk tenaga. Ketika orang tua sedang membersihkan rumah dan sebagainya, kita membantu. Terus membantu orang tua dalam bentuk finansial. Ketika kita misalkan punya uang, orang tua kita tidak punya uang, maka kita bisa membantu. Bukan malah berfoya-foya buat jajan sendiri, buat beli paketan, buat cateringan dan sebagainya. Tetap hormat dan meskipun nasihatnya tidak pantas bahkan melanggar perintah Allah. Ketika kita menghadapi seorang orang tua yang misalkan perintahnya melanggar ketentuan Allah, maka kita harus tetap hormat apapun itu. Selanjutnya, selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosa dan kesalahannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, kita perlu mendoakan. Bergaul dengan kedua orang tua secara baik, tawadhu hati, tidak bersombong, berdoa, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika kedua orang tua kita telah meninggal. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah meninggal, maka tetap putus kerja keras kita tinggal hanya bisa berdoa. Salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus adalah doanya anak yang sholat. Karena itu, apapun yang kita lakukan, mungkin kita belum bisa membalas jasa orang tua, maka kita doakan orang tua kita. Mungkin itu materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya anak-anak semua silakan meneruskan tugas-tugas yang tadi Pak Guru sampaikan. Tulis yang tadi, yang pertama adalah tulis apa yang dapat kalian petik dari video yang tadi. Yang kedua, apa yang bisa sebutkan contoh-contoh sikap perilaku, baik itu di kelas, di sekolah, di masjid, di diniyah dan sebagainya, di rumah dan sebagainya, yang menunjukkan sikap perilaku menghormati ataupun birrul walidain, menghormati orang tua ataupun guru. Silakan disebutkan, nanti ditulis, dicatat dalam tulisan, difoto, terus dikirim ke Google Classroom kelas kita. Jadi itu yang nantinya menjadikan penilaian anak-anak semua. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap menghormati orang tua. Ingat pesan dari Pak Guru, ketika kita menghormati orang tua dan guru, maka kita akan memperoleh keberkahan. Dan setelah kita memperoleh keberkahan, maka kita akan memperoleh manfaatnya, baik itu ilmunya berkah, kita dimudahkan rezekinya, kita dimudahkan segala hal yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Ataupun nanti misalkan keinginan-keinginan kita sudah ingin kita capai, maka kita hormati kepada orang tua, doakan kepada orang tua, sehingga orang tua itu merasa senang ketika kita dihormati. Ketika mereka dihormati oleh kita, walaupun mereka sudah merasa capek dan sebagainya, ketika kita menghormati mereka, maka mereka akan tersenyum kembali. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Ingat, tetap berbakti kepada orang tua, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, baik itu kepada orang tua maupun kepada guru. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami masturun mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.